Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Sylvia dari kelas Hukum 3C Universitas Bangka Belitung. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi terkait dengan etika lingkungan dalam sejarah filsafat dan teori-teori etika lingkungan. Pertama, etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Apa sih etika itu? Istilah etika yang banyak dipakai acap kali memberikan arti yang tidak tepat dalam konteks ilmiah. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta artinya adalah adat kebiasaan. Bertens 2002. Etika sebagai cabang filsafat termasuk rumpun filsafat umum. Cabang-cabang lainnya yang dimasukkan dalam rumpun ini adalah metafisika atau filsafat hal ada, epistemologis atau filsafat pengetahuan, metodologi atau filsafat metode, logika atau filsafat penyimpulan, estetika atau filsafat keindahan, dan sejarah filsafat. Menurut pendapat Adi Handoljosono, bahwa masalah lingkungan sebenarnya berakar pada filsafat alam dan sepenuhnya membutuhkan pemecahan secara filosofis pula. Etika lingkungan pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung apa yang menjadi asumsi dasar etika lingkungan. Refleksi tentang alam sudah muncul sejak filsuf dari Miletus, yaitu Thales, Anaximander, dan Anaxagoras. Bahkan dalam mencari arke, mereka menjadikan alam sebagai unsur dasarnya. Berdasarkan pendapat Thales yang melihat bahwa segala sesuatu berasal dari air di dalam benda-benda bumi, terdapat dewa. Heraklitos berpendapat bahwa api adalah awal dari segala sesuatu. Xenophanes melihat tanah sebagai arke Empedokles. Tantangan perspektif ekologis konsep filsafat Yunani bahwa alam bersifat konstan dan tidak berubah rupanya harus berhadapan dengan realita yang diangkat oleh etika lingkungan bahwa alam itu bersifat imperamen, bahkan sedang berubah ke suatu kondisi yang lebih buruk. Perbedaan ini sebenarnya berasal dari titik berangkat yang berbeda. Filsafat Yunani memandang alam bukan secara empiris dan material, bahkan indera tidak dipercaya untuk bisa melihat alam secara penuh. Air dalam pemikiran Thales bukanlah air yang mempunyai fungsi positif dalam seluruh ekosistem, tetapi lebih menunjuk pada suatu elemen metafisik yang menjadi dasar segala sesuatu. Di dalam perspektif estetis, kalau para filsuf Yunani memandang alam yang menggerakkan emosinya pertama-tama adalah keteraturan dan bukan keindahannya. Hal yang berbalikan ditemukan dalam diri para seniman dalam memandang alam, karena rasa dan kemampuan indrawi begitu dihargai. Para seniman tidak menyibukkan diri pada nomos, tapi pada dimensi estetis dari alam itu sendiri. Di dalam beberapa dialognya, Plato mengagumi indahnya alam raya ini, tetapi keindahan menurut Plato segera diikuti dengan pandangannya bahwa objek natural pada dirinya sendiri tidak memiliki nilai-nilai keindahan. Keindahan itu ada karena objek natural tersebut berpartisipasi dengan ideal keindahan. Partisipasi inilah menurut Plato yang memungkinkan objek natural disebut indah. Jadi, keindahan secara intrinsik itu sebenarnya tidak. Tantangan metafisika terhadap pelestarian ekosistem, yaitu konsep pelestarian ekosistem sulit untuk ditemukan dalam bahwa alam itu bersifat impermanen, dapat bahkan sedang berubah-ubah ke suatu kondisi yang lebih buruk. Perbedaan ini berasal dari titik berangkat yang berbeda. Filsafat Yunani, tantangan filsafat modern sehubungan dengan alam, yaitu problem filsafat modern bukanlah apakah alam itu ada, metafisik, tetapi bagaimana mengetahui alam epistemologis.
Pemikiran Rene Descartes perlu dikedepankan karena Descartes melihat bahwa dunia mempunyai sifat korporel, fisik, dan inkorporel, mental. Keduanya diciptakan Tuhan sebagai created substance yang memiliki dua sifat, tidak permanen sehingga dapat rusak dan tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Inilah yang menyebabkan penyelenggaraan terus dibutuhkan dari saat ke saat untuk memecahkan masalah dunia. Tampaknya Descartes dapat menjadi batu pijakan bagi environmentalis karena paham alam yang dapat rusak, menuntut suatu pemeliharaan dari manusia, tetapi konsepnya tentang Tuhan yang terus berkarya dan menyelesaikan masalah-masalah dunia membuat pelestarian alam seakan-akan berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, bagi environmentalis, sisi teologis dari Descartes ini cenderung ditinggalkan. Yang kedua, membahas tentang teori-teori etika lingkungan. Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Juga tidak terlepas dari perhatiannya terhadap status moral makhluk hidup biotis dan tidak hidup abiotis. Sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, teori etika lingkungan sangat berkembang di negara-negara barat. Hal ini dikarenakan isu-isu lingkungan sudah sangat vokal terdengar dan bahaya dari kerusakan lingkungan juga telah dirasakan oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Sebagai etika terapan, maka disiplin ini memberikan harapan bagi perbaikan lingkungan dari aspek moral manusia yang diwajibkan memelihara totalitas ekosistem jagat raya di mana manusia menjadi bagian integral yang tidak mungkin dipisahkan. Disiplin ilmu etika lingkungan baru dikenal di dunia keilmuan, namun etika sebagai bidang filsafat yang membicarakan tentang tindakan baik dan buruk sama tuannya dengan filsafat itu sendiri. Seperti yang dikatakan sebagai berikut. Etika umurnya sama tua dengan filsafat. Sebagai filsafat moral menawarkan studi kritis tanggung jawab manusia terhadap alam, antara lain konsep, teori, prinsip, dan metode analisisnya. Namun etika lingkungan umurnya sangat muda. Oleh karena itu, filsafat moral ini sedang diuji bagaimana strateginya untuk menerapkan konsep lingkungan dan strategi menerapkan filsafat moral untuk isu-isu lingkungan. Sekarang filsafat lingkungan sedang diuji secara ontologis dan aksiologis. Apakah keberadaannya dapat menjawab persoalan lingkungan? Etika yang kemudian bertamorfosis menjadi etika lingkungan, maka embrionya dari etika lingkungan lokal yang berkembang pada kebudayaan masyarakat tradisional dan asli di seluruh dunia telah bertahan dalam jangka waktu lama. Di Indonesia, etika lingkungan pada kebudayaan masyarakat tradisional sudah lama berkembang sebagai upaya kreatif suatu suku bangsa mempertahankan ekosistem di daerahnya. Di negara-negara barat, benih-benih pemikiran lingkungan telah dirintis oleh tokoh pemerhati lingkungan seperti Henry David Thoreau, John Moore, dan Aldo Leopold, juga Arne Naess. Isu-isu kerusakan lingkungan menghadirkan persoalan etika yang sangat rumit karena meskipun pada dasarnya alam sendiri sudah diakui sungguh memiliki nilai dan berharga, tetapi kenyataannya terus terjadi pencemaran dan perusakan. Keadaan ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah manusia sudah melupakan hal-hal ini? Atau manusia sudah kehilangan rasa cinta pada alam? Bagaimanakah sesungguhnya manusia memahami alam dan bagaimana cara menggunakannya? Perhatian pada isu lingkungan juga memunculkan pertanyaan yang tentang bagaimana keterkaitan dan relasinya dengan generasi yang akan datang. Manusia juga diajak berpikir ke depan bagaimana situasi alam atau lingkungan di masa yang akan datang. Manusia akan menyadari bahwa relasi dengan generasi akan datang yang memang tidak dapat timbal balik karena adanya teori lingkungan yang secara khusus memberi bobot pertimbangan pada kepentingan generasi mendatang. Dalam membahas isu-isu lingkungan aktual, para penganut ultiratinianisme secara khusus memandang generasi yang akan datang dipengaruhi oleh apa yang dilakukan sekarang
Apapun yang dilakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dengan kekhususannya dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan. Melalui pengertian yang terurai di atas, maka etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain, atau dengan alam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan alam. Karaf 2002. Etika lingkungan menjadi bagian dari telaah filsafat yang mempunyai objek formal adalah lingkungan hidup, dikenal sebagai filsafat lingkungan. Sebutan filsafat lingkungan dipelopori oleh seorang pemikir yang bernama Henry Skolimowski dalam bukunya berjudul Eco-Philosophy, The Science for Living tahun 2004. Beliau mengajukan suatu corak filsafat baru, yaitu filsafat lingkungan yang di dalamnya memuat pertimbangan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dan juga lingkungan hidupnya. Di sini beliau banyak menyinggung persoalan cara berpikir dan berbuat manusia yang salah kaprah terhadap lingkungan hidupnya. Ada moral baru yang ditawarkan dalam filsafat lingkungan, yaitu tidak hanya moral manusia, tetapi moral alam semesta harus dijadikan pertimbangan dalam bertindak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.